Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Lasarfa, follow di semua sosial medianya ya, di Instagram, di Twitter, di TikTok teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman share, like, dan subscribe. Nah ya, dan hari ini Pak Is luar biasa di tengah jadwal Pak Haji yang luar biasa ya teman-teman, kesibukan aktivitas. Alhamdulillah di pagi hari ini beliau menyempatkan hadir untuk sama-sama akan ngobrol bareng Faiz di sini di studio podcast Lasarfa. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa narasumber Faiz di pagi hari ini. Beliau adalah Pak Haji Nanan Setiawan, owner dari Setia Optik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik-baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa masyarakat Banten Pak Haji, silakan. Halo, selamat pagi untuk masyarakat Banten, khususnya masyarakat Kabupaten Pandeglang. Yes. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang berbisnis lancar bisnisnya. Amin. Yang diberi kesehatan tetap sehat. Amin. Dan yang lagi sakit dicepatkan kesembuhan. Amin ya Allah. Insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama Pak Haji, owner dari Setia Optik, akan membahas soal komitmen Setia Optik. Ini teman-temannya hadirkan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis secara rutin. Pak Haji, tapi sebelum ngobrolin ke tema kita di pagi hari ini, Faiz mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Haji nih. Ini luar biasa, kami mewakili teman-teman Lasarfa mengucapkan terima kasih banyak kepada Setia Optik ya Pak Haji, karena hampir sudah kurun waktu yang sangat lama kolaborasi bersama Setia Optik untuk memberikan bantuan kacamata gratis, kemudian juga pemeriksaan mata secara gratis dan lain sebagainya. Pak Haji, pertanyaan Faiz yang pertama sebelum kita ngobrol lebih panjang. Sering bagi-bagi kacamata, kemudian juga sering memeriksa mata secara gratis, Pak Haji. Emang nggak rugi, Pak Haji? Jadi didasari suatu kewajiban bahwa seorang muslim bila mana bisa berusaha menghasilkan profit, dan profit itu toh pada akhirnya bukan milik kita pribadi, tapi ada hak orang lain yang harus disalurkan. Mau tidak mau, suka tidak mau, itu harus dikeluarkan. Dan itu akan berdampak kepada bisnis kita sendiri. Bila mana kita menyalurkan sedekah hasil profit bisnis kita, janji Allah bukan berkurang, tapi insya Allah akan tambah. Masya Allah, luar biasa. Itu yang didasari saya selama ini bekerja sama dengan, berkolaborasi dengan Lasarfa, dengan organisasi-organisasi lain, dengan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Didasari itu. Jadi suatu kewajiban yang sudah terbenak di diri kita. Saya selaku owner di Setia Optik, bahwa saya harus menyalurkan sebagian rezeki yang didapat dari hasil bisnis tersebut. Masya Allah. Dan alhamdulillah teman-teman, sampai dengan sejauh ini Setia Optik sudah punya 3 cabang ya, 3 kantor cabang seperti itu ya. Ini yang 2 di Pandeglang, yang 1 di Baros ya Pak Haji. Alhamdulillah, ini luar biasa Pak Haji. Mungkin pertanyaan berikutnya, Faiz akhirnya memutuskan untuk konsentrasi di usaha optik itu, mungkin bisa diceritain awalnya seperti apa Pak Haji? Oh, awalnya kebetulan saya lahir dari orang yang pertama buka optik di Indonesia. Masya Allah. Malah ada kaitan saudara. Beliau sangat peduli dengan dengan sodakohnya. Hampir tiap tahun dia membagikan dana sodakohnya di 4 kecamatan atau hampir 1 kabupaten. Bila mana dia datang, dia sanggup untuk bersodako. Nah, dia sedikit menjadi inspirasi buat Pak Haji.
begitu menginjak di SMU ya, Pak Haji sudah terpikirkan bahwa Pak Haji siap dan akan menjadi pembisnis optik. Yes. Tahun berapa itu Pak Haji? Tahun 86. Masya Allah, dari 86 itu udah kepikiran masa depannya akan seperti apa Pak Haji? Seperti itu. Dan usaha ke optik itu ada dua jalur, ada jalur pendidikan, dan ada jalur pengalaman. Nah, Pak Haji mengambil jalur pendidikan, sehingga tahun 86 masuk ke institusi pendidikan Akademi Refraksi Optisi, yang di situ ilmunya tentang peroptikan. Satu, tentang kesehatan mata atau penyakit mata, keduanya tentang processing pembuatan kacamata. Nah, di situ Pak Haji masuk ke D3 dulu di Akademi Refraksi Optik. Memang ada pendidikannya Pak Haji? Iya. Siap. Artinya memang apa yang tadi Pak Haji sampaikan, yang pertama jalur pengalaman, yang kedua ada jalur pendidikan. Ini kalau Faiz lihat, Pak Haji pengalamannya luar biasa karena memang lahir dari keluarga yang tidak jauh dari bisnis optik, itu yang pertama. Yang kedua adalah juga mengambil jalur pendidikan biar memang selaras Pak Haji dengan apa yang dilakukan. Nanti kalau di Pandeglang dari tahun berapa Pak Haji membuka outlet yang pertama Setia Optik di Pandeglang? Nah, memang Pak Haji pertama membuka outlet Setia Optik di Pandeglang tahun 1989. Pas beres lulus. Belum lahir itu Pak Haji. Pas lulus kuliah langsung buka optiknya di Kabupaten Pandeglang. Siap. Dari 89 sampai dengan sekarang 2022 itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang lama, artinya sudah mengalami berbagai macam pasang surut Pak Haji dari mulai bisnis, yang namanya bisnis kan pasti kita ada naik, ada turun dan lain sebagainya. Pertanyaan Faiz berikutnya, kemarin pandemi cukup berpengaruh nggak sih Pak Haji kalau di usaha optik? Nah, kebetulan karena Pak Haji itu seorang pedagang wira swasta, sudah berbagai usaha dicoba, ke mebel, terus ke showroom mobil, ke kafe dan segala macamnya. Ya karena awalnya usaha Pak Haji itu di optik, begitu pandemi semua nggak berjalan. Showroom Pak Haji tutup, terus kafe juga tersendat. Betul. Nah, akhirnya optik berdampak hanya penurunan 30% dari pendapatan biasa. Siap. Jadi artinya kalau hanya mohon maaf, artinya kalau memang turun di 30% dia masih bisa survive ya Pak Haji ya? Bisa, untuk usaha yang memang ketika usaha-usaha lain yang memang dampaknya mungkin hampir 50% ke atas pandemi kemarin. Tapi optik, Setia Optik ini 30% artinya masih bisa survive. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai agak reda nih pandemi Covid-nya Pak Haji. Penjualan sudah mulai stabil lagi atau seperti apa Pak Haji? Alhamdulillah, mungkin udah 2 bulan 3 bulan sudah mulai agak stabil lagi. Siap. Pak Haji, artinya kalau berbicara bisnis kan ada visi, ada misi yang ingin Pak Haji capai gitu kan. Sejauh ini sudah punya 3 outlet di Pandeglang 2, di Baros 1. Ada rencana buat nambah outlet lain Pak Haji mungkin di Kota Serang ke depan, atau memang fokus di 3 aja dulu deh? Kalau Pak Haji ya seiring perjalanan bisnis, seiring usia juga, kemungkinan tidak akan nambah menjadi buka outlet lain selain yang 3 tadi. Siap. Cuma memang visi misi Pak Haji itu bisnis harus diteruskan oleh anak-anak. Nah, anak-anak nanti insya Allah yang akan melanjutkan atau membuka outlet baru. Siap. Ada anak Pak Haji yang pertama sudah menggeluti pendidikan sama dengan Pak Haji di bidang optik, dan sudah menggeluti juga, sudah mulai sekarang memegang di beberapa outlet. Nah, mungkin dia yang akan istilahnya mengembangkan sayap lah ke Serang ataupun ke Tangerang. Kalau Pak Haji sendiri merasa cukup lah untuk di Pandeglang lah. Siap. Tadi juga sempat ngobrol ini ya teman-teman sahabat harapan off air bareng Pak Haji Faiz. Pak Haji ini memiliki 4 orang anak Pak Haji ya. Nah, pertanyaan Faiz berikutnya Pak Haji, kalau Pak Haji sendiri mendorong nggak sih anak-anaknya untuk
kamu harus seperti saya, gitu. Kamu harus seperti bapak nih untuk bisnisnya di optik, atau memang sebenarnya membebaskan sebebas-bebasnya mau jadi apa? Tapi yang pertama juga ketularan, Pak Haji. Seperti apa, Pak Haji? Karena bisnis itu harus atau autopilot ya, artinya harus berjalan terus. Nah, memang Pak Haji mencetak anak, salah satunya harus jadi pengusaha optik. Siap. Dari 4 ini Pak Haji ya? Minimal salah satunya lah ya. Alhamdulillah anak yang pertama tertarik menjadi pengusaha optik. Nah, anak kedua mungkin ke usaha-usaha lain. Anak ketiga ke bidang apotekernya. Yes. Nah, anak pertama alhamdulillah sudah dilihat, sudah mencintai lah atau mau berbisnis di bidang optik. Karena menurut Pak Haji ya, kerugian yang sangat besar bila mana orang tuanya berbisnis, merintis susah payah, betul, dari jatuh bangun, akhirnya menjadi bisa dikatakan bisa survive, leading pada saat usia owner tersebut atau Pak Haji sudah tidak muda lagi, tidak muda lagi. Tapi kelihatan masih muda kok Haji. Tidak apa di dalam bisnis tidak tadilah sudah tidak mau mengembangkan sayap lagi. Sangat disayangkan bila mana keturunan kita tidak ada yang melanjutkan. Siap. Jadi kalau menurut Pak Haji memberi saran lah kepada pemirsa semua masyarakat, kalau kita menggeluti bidang bisnis, tolong bisnis tersebut bisa diturunkan atau pilot ke anak-anak kita, minimal satu anak lah. Siap, minimal satu anak. Dan ini Pak Haji sudah berhasil ya, 1 dari 4 ini sudah mulai tertarik dan sudah benar-benar akan terjun di optik. Tapi Faiz lihat Pak Haji ini the next pemimpin Indonesia Pak Haji. Pak Jokowi bilang syarat pemimpin harus rambutnya putih, ini banyak putihnya. Siap Pak Haji, kalau pertanyaan Faiz berikutnya, artinya kan Pak Haji dari tahun 80-an merintis bisnis, naik turun dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa bertahan sampai dengan saat ini. Pernah ada fase tersulit nggak Pak Haji? Itu waktu apa itu Pak Haji? Mungkin bisa diceritakan. Pernah mungkin, namanya bisnis kan kadang-kadang pernah ditipu Pak Haji, kemudian ya mohon maaf pernah dimarahin konsumen karena nggak puas dan lain sebagainya. Mungkin pernah ada pengalaman yang pahitnya Pak Haji, seperti apa? Nah, lika-liku bisnis itu Pak Haji itu dulu mengembangkan sayap buka di Tangerang. Di Tangerang, wah itu benar-benar jatuh sampai jatuh banget ya. Siap. Karena pada saat itu Pak Haji kena imbas kerusuhan 94 ya, kerusuhan 96, kerusuhan yang 98 kalau nggak salah. Jatuhnya Pak Soeharto ya, betul. Itu kena, toko dibakar. Nah akhirnya Pak Haji itu tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan waktu dibakar oleh massa. Sebagian aja. Siap. Nah, akhirnya Pak Haji buka lagi di Anyer. Di Anyer, nah di situ cobaan sangat sulit. Sama lagi Pak Haji. Ya mana punya bayi, kebutuhan hidup terus berjalan. Optik ya tadi kena stuck gitu Pak Haji. Stuck. Akhirnya asal bisa makan, sampai Pak Haji ya istri jualan ikan asin, Pak Haji sampai ngojek lah istilahnya, yang penting dapat nasi 1 bungkus hari ini gitu. Untuk besok gimana besok kita bisa bertahan di optik, yang penting optik harus bertahan. Siap. Nah akhirnya Pak Haji ke situ. Itu belum di Pandeglang, belum buka Pak Haji? Belum buka. Siap. Belum ya, itu kena imbas kerusuhan. Itu sangat situasi sangat sulit tuh Pak Haji itu, hampir kalau nggak kuat pegangan itu bisa agak sedikit goyah tuh. Tapi usaha harus tetap berjalan. Akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan dibantu oleh istri, Pak Haji bisa berjalan lagi sampai hari ini. Siap, Masya Allah, luar biasa. Ini Faiz juga baru tahu nih ya, ternyata di balik kisah sukses Pak Haji, owner Setia Optik ini dulunya menyimpan cerita yang lumayan
memilukan ya Pak Haji. Pengalaman Pak Haji di owner Setia Optik itu, Pak Haji itu pernah dan mencoba berbagai profesi di optik tersebut. Pernah jadi cleaning service-nya, pernah jadi resepsionisnya, pernah jadi satpamnya di Setia Optik. Iya, jadi tidak toh langsung jadi manajer atau bos. Nah, semua ditangani sendiri dulu. Dari mulai cleaning service, tidak pernah menggaji orang dulu. Artinya dikerjain sendiri dulu. Dulu. siap. Artinya dulu mah usaha milik Pak Haji, tapi juga Pak Haji merangkap semuanya, yang bersih-bersih, yang biar penghasilannya merangkap juga kan. Siap. Dari mulai cleaning service, resepsionis, satpam juga, segala macam Pak Haji tangani sendiri dulu. Nah, kalau sudah berjalan, alhamdulillah sekarang itu ya dibagi tugas lah. Yang cleaning service siapa, yang resepsionis siapa, bagian meriksa siapa, bagian proses lensa siapa. Ya akhirnya penghasilan bisa dibagi dan bisa memperdayakan orang. Sejauh ini punya berapa karyawan Pak Haji Setia Optik dari 3 cabang yang Pak Haji miliki di Pandeglang 2 dan di Bandung 1? Ada 5. Ada 5 ya, ini luar biasa. Artinya juga bisa sama-sama menolong warga sekitar untuk sama-sama berusaha. Pak Haji, artinya kan ini luar biasa nih Pak Haji. Yang pertama mungkin tidak hanya capek tenaga tapi juga capek pikiran agar bagaimana bisnis ini tetap bertahan gitu di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Tentu selain hobi bisnis juga Pak Haji punya hobi-hobi lain. Faiz pengen tahu nih kira-kira hobi Pak Haji itu apa sih kalau weekend misalkan? Apakah hobinya berkaraoke atau memang seperti apa Pak Haji? Hobi Pak Haji itu apa sih? Jadi jawab dulu Pak Haji. Kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Lasar Pak. Yes, terima kasih sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Lasarva, dan Faiz di sini masih bersama dengan Pak Haji Nanan ya, owner dari Setia Optik Pandeglang. Kalau tadi sempat ke pending Pak Haji, ini luar biasa di tengah kesibukan Pak Haji mengurus 3 optik gitu kan, ini pasti nggak mudah. Tentu punya hobi untuk sekedar merilis stres, mengembalikan lagi semangatnya, mungkin sudah mulai turun dan lain sebagainya. Hobinya apa sih Pak Haji? Hobinya apa ya? Termasuk hobi? Bukan. Misal berkebun gitu. Profesi bukan. Jadi Pak Haji ngebangun rumah dari tahun 2000 sampai 2015. Itu 15 tahun. 15 tahun tidak pernah berhenti. Dan Pak Haji sangat hobi di situ, artinya ikut berkecimpung di dalam membangun rumah tersebut. Contoh Pak Haji. Ya, contoh arsitek-arsitekan gitu kan, terus jadi bantu ngaduk, jadi mandor, bantu ngaduk, bikin kolam-kolaman. Itu selama kurun waktu 15 tahun nggak kerasa, ini Pak Haji nggak berhenti ngebangun sampai ada sedikit aset di mana di Garut, bangun Pak Haji turun juga. Jadi memang hobinya seperti itu sampai sekarang, karena tenaga udah agak berkurang, tetap hobinya bukan jalan-jalan hobinya. Jadi justru kayak bikin kolam-kolaman, terus ya begitulah, bikin kandang burung, gitu. Jadi hobinya memang menjengkelkan buat istri. Kalau istri itu pinginnya healing. Iya betul. Ini kayaknya kan biasanya kalau hari Sabtu Minggu kan ya biasa, kalau istri mungkin pengennya jalan-jalan ke mall atau ke pantai Pak Haji, atau belanja, ini kok buat kandang burung gitu. Iya, kayak bikin kolam, terus ya hal-hal yang gitulah. Jadi memang paling ke sawah gitu hobinya. Di sawah juga gitulah, bukan menghasilkan, tapi memang karena hobi ya tadilah, tidak mengharapkan profit, cuma memang hobi. Gitu. Siap. Jadi memang hobi yang Pak Haji lakukan ini lebih ke arah ada kepuasan Pak Haji ya, ketika memang itu sudah dilakukan gitu Pak Haji. Jadi ada, ini karya saya, ini karya saya. Siap. Kalau karaoke gitu suka nggak sih Pak Haji nyanyi-nyanyi? Nah, kalau karaoke tuh ada 3 tahun ke sini semenjak COVID tuh. Semenjak COVID kan kita
artinya jarang jalan keluar ya. Siap. Akhirnya dengan istri, dengan teman-teman tuh kumpul di kafe gitu. Ya itulah karaokean lah dikit-dikit. Ya, biasanya Pak Haji kalau karaoke paling suka nyanyi lagu apa Pak Haji? Ya dangdut lah. Dangdut. Boleh rapnya dikit aja Pak Haji. Ini ngasih challenge loh Pak Haji. Boleh Pak Haji lagu dangdut, bisa lagu Bang Haji Rhoma Irama atau lagu Maggie Z, Mansur S. Biasanya lagu itu ya, lagu dangdut aja. Lagu dangdut. Yang lawas Pak Haji. Yang lawas. Ya. Pak Haji artinya memang lahir, tumbuh dan besar di Pandeglang Pak Haji ya. Artinya harus tahu nih, Faiz mau ngasih challenge nih, siap nggak nih Pak Haji? Challenge-nya adalah sebutkan 5 makanan khas Pandeglang. Harus tahu Pak Haji. Oh iya. Satu sayur lada. Siap. 2. Kedua itu apa? Yang namanya sate bandeng. Sate bandeng boleh makanan. Oke, 3. Makanan khas Banten deh, 5 makanan khas Banten. Emping. 4. Keempatnya Jejorong. Ya, suara-suara dari luar Pak Haji ya, bantuan. 5. Otak-otak. Itu baru challenge yang pertama Pak Haji. Challenge yang kedua, 5 tempat wisata paling keren di Pandeglang menurut Pak Haji. Walaupun nggak hobi jalan-jalan ya, tapi harus tahu minimal. 1 di mana itu yang karaoke itu apa ya? Korea tuh. Pasir Baru ya. Oke, siap. 2. Terus di yang kita naik ke atas ke gunung tuh. Pulau Sari namanya itu. 3. Ketiga yang ke Carita boleh. 4 Haji. 4 ya kalau bawa anak-anak lagi santai paling ke Cikoromoy. 1 lagi terakhir Pak Haji. 1 lagi yang sama tetap situ kolam renang ya. Kolam renang juga yang di Pak Haji apa? DM Tirta ya? Pak Haji Edi ya, DM Tirta ya. Siap, mantap, luar biasa. Lulus Haji ini nggak hobi wisata tapi tahu nih tempat wisata Pak Haji. Luar biasa Pak Haji, artinya kalau tadi Pak Haji juga sudah banyak menceritakan tentang bagaimana naik turunnya membangun Seti Optik sampai dengan bisa survive saat ini memiliki 3 cabang dan lain sebagainya. Pertanyaan Faiz berikutnya Pak Haji, tadi kan juga sudah cerita tentang bagaimana mengalami fase-fase sulit. Pak Haji selama membangun Setia Optik ini pernah nemuin nggak sih Pak Haji haters, orang-orang yang istilahnya kalau di teman-teman selebriti tuh haters, orang-orang yang nggak suka gitu Pak Haji, misalkan apaan sih, misalkan dari orang-orang terdekat atau dari orang-orang yang agak jauh, ngapain bisnis optik itu mah nggak punya masa depan, contoh dan lain sebagainya. Itu ada sempat nggak kata-kata itu awal-awal Pak Haji? Atau Pak Haji tetap maju terus dengan keyakinan yang ada? Kalau saya sih di optik nggak ada ya, nggak ada yang kata-kata gitu. Justru kebanyakan nanyain gitu. Kenapa Bapak senang bisnis ke optik? Ya tadi karena masa lalu Pak Haji di kampung ada orang tua yang dituakan sukses di dalam bidang optik. Jadi tidak ada kata-kata miring sebenarnya. Iya, betul. Siap. Jadi memang kalau kata-kata miring alhamdulillah tidak ada Pak Haji. Justru lebih banyak yang kepo Pak Haji ya. Kenapa memulai bisnis Setia Optik dan lain sebagainya. Pak Haji, artinya kalau pertanyaan Faiz berikutnya kita balik lagi ke tema tentang bagaimana hal kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan Setia Optik berkolaborasi bersama dengan Lasarva cabang Pandeglang dalam hal ini. Pak Haji, selama proses memberikan bantuan kacamata, pemeriksaan mata gratis, pernah nemu momen-momen haru nggak sih Pak Haji? Selama ini Pak Haji yang sudah Pak Haji lakukan? Sering Pak, sering. Jadi karena awam dia masalah kesehatan, dia frustasi ngaji Pak, atau ngajarin ngaji anak-anak. Saya udah nggak bisa ngajarin anak-anak, mata aja nggak bisa ngelihat gitu. Padahal dia tidak bisa ngajinya bukan masalah mata tidak bisa ngelihat, memang tidak dibantu oleh kacamata. Satu mungkin faktor ekonomi, kedua keterbatasan ilmu, dianggapnya takdir ya, takdir lah sudah begini mata. Begitu datang Pak Haji ada program dengan Lasarva, dia diperiksa tertolong, ternyata mata tuh masih bisa aktif ya. Selama ini saya udah nggak bisa aktif dikiranya, padahal masih aktif. Itu sangat terharu. Bagi banyak
orang-orang di pelosok-pelosok di Pandeglang itu sudah terima apa adanya, mata udah nggak bisa ngaji, udahlah. Padahal masih bisa ya, masih bisa dikoreksi, masih bisa dibantu dengan kacamata. Nah, kenapa Pak Haji berkolaborasinya di masalah sodakohnya langsung di kacamata? Karena kalau langsung di kacamata, karena Pak Haji bisnis di kacamata, kalau menurut Pak Haji kan itu bisa murah. Betul. Tapi kalau orang kan kalau beli kacamata kan minimal 200-300. Yes, Nah, kalau kita bersodakohnya dalam bentuk uang akan kecil ya. Betul. Tapi dengan kacamata akan besar. Udahlah, dengan istri ngobrol, kita bersodakoh. Target Pak Haji seluruh Kabupaten Pandeglang harus tersentuh, harus terbagi dengan sodakoh kita. Tahap pertama para guru ngaji dan para ustadz, minimal harus terbagi. Mau mampu mau tidak, yang penting dia berprofesi sebagai guru ngaji dan ustadz. Siap. Ini menarik nih Pak Haji. Ini ada keyword yang menarik. Artinya Pak Haji memberikan kacamata secara gratis, walaupun dia mampu, tidak mampu, selagi dia guru ngaji, kemudian selagi dia memberikan ilmu kepada anak-anak untuk belajar, itu diberikan Pak Haji. Diberikan, Pak. Jadi tidak ada batasan. Oh, ini mah orang mampu, ini orang tidak mampu, enggak. Batasannya Pak Haji, program pertama Setia Optik akan bersodakoh di seluruh Kabupaten Pandeglang kepada guru ngaji dan ustadz. Tidak ada batasan, ini mah mampu, ini orang tidak mampu. Itu mah lebih baik, lebih kembali ke dalam diri orang masing-masing. Masa ya mampu mau nerima gitu Pak Haji. Kan kasihan, masih banyak yang lebih membutuhkan. Artinya memang banyak hal-hal harus seperti itu yang Pak Haji alami. Dan itu kebahagiaannya seperti apa Pak Haji? Mungkin bisa diceritakan. Ketika melihat orang lain senang itu seperti apa Pak Haji? Ya artinya ternyata sesuai dengan visi misi hidup Pak Haji, bahwa hidup itu kita harus bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Kalau tidak ada manfaat untuk sekitarnya, buat apa kita hidup? Betul. Karena kemungkinan kalau tidak ada manfaat untuk sekitarnya, apalah artinya jadi manusia kan gitu. Orang yang bertakwa, orang yang beriman itu orang yang bisa berdampak kepada lingkungannya. Nah, itu yang jadi visi misi hidup Pak Haji ya. Kalau Pak Haji di keluarga, di organisasi, di masyarakat tidak berdampak dan tidak ada manfaatnya, buat apa gitu hidup itu? Jadi walaupun kata Allah itu, walaupun pedas, walaupun kamu susah menyampaikan, sampaikanlah yang benar. Nah, kalau ada sedikit rezeki, bantulah mereka. Jadi akhirnya kita, ilmu kita itu kan datang dari Allah itu melalui istimewa, melalui tadi lah. Untuk berdampak gitu. Ya. Untuk berdampak, kita punya rezeki. Tujuan arti sukses itu apa? Sukses itu orang yang bisa berbagi kan. Betul. Nah, kebetulan Pak Haji bisnisnya di bidang kacamata, wah dengan istri kita itu berbaginya kita kacamata saja. Masya Allah, luar biasa apa yang sudah Pak Haji berikan ya. Dan alhamdulillah ini disupport 100% oleh istri tercinta ya Pak Haji, bahkan keluarga semua mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Setia Optik. Pak Haji artinya lahir asli besar di Banten lah Pak Haji ya. Biasanya kan kalau orang Banten mah udah kebal lah Pak Haji sama golok, pisau gitu Pak Haji. Bisa kita coba nggak nih Pak Haji? Atau nanti aja Pak Haji? Janganlah. Pak Haji, tapi di luar pertanyaan Faisal Setia Optik, Pak Haji, kalau kita ngomongin Debus sama dengan Banten, kalau kita ngomongin Banten sama dengan Debus, artinya Debus dan Banten ini rasanya tidak bisa dipisahkan seperti itu. Kalau Pak Haji melihat seni tradisional Debus ini seperti apa sih Pak Haji? Bagus Pak. Jadi memang ada spiritualnya lah, bahwa orang yang tawadu menjalankan ilmu Allah itu ternyata bisa sekebal itu ya. Tapi kan kalau dia tidak punya ilmu, tidak mendalami ilmu, ya mungkin nggak bisa kebal seperti itu kan. Dibakar, itu kan dia kuat. Pak Haji aja tidak bisa kan mencontoh mereka kalau tidak ada ilmunya. Terus kalau Pak Haji berprinsipnya gini,
ilmu itu sudah terbagi. Karena Pak Haji dilahirkan dari orang sekolah pendidikannya dari ilmu umum, namanya juga aja Haji Nanan Setiawan, ROSE kan, sarjana ekonomi. Jadi saya akan tunduk kepada orang yang ustaz aja, karena dia akan lebih paham masalah ilmunya. Jadi orang tuh jangan, kita sekolah di pendidikan umum, tapi begitu terjun di masyarakat pingin so pinter, nggak tahu masalah agama, nggak bisa, karena agama ada porsinya masing-masing. Harus dari kecil itu. Malah kalau Ustadz bilang, Kiai bilang, gelar Ustadz itu bukan S1 S2 lagi, itu dari kecil harus sudah menimba ilmu, kitab itunya, kitab ininya, sehingga kalau Pak Haji terjun di masyarakat, pingin peduli, pingin sedikit berbagi kepada masyarakat. Kalau masalah agama, nyerah dulu lah ya, karena ada ustadz gitu kan, paling nyimak. Tapi kalau di masalah organisasinya, di masalah sosial pendanaan, ya Pak Haji siap. Tapi kalau untuk sumbangsi ilmu fikihnya, wah Pak Haji, itu karena orang tuh tadilah terbatas dibagi ilmunya. Yang jadi pesan Pak Haji, jangan sampai kita ini orang dibatasi dengan ilmu, tapi so tahu, so pintar. Nah itu yang akan mentelantak menjatuhkan diri sendiri dan akan membahayakan sesama, Pak. Karena so pinternya tadi. Jadi nggak mau nyoba nih sekarang, Pak Haji? Enggak. Siap, Pak Haji, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kelas Arfa. Terakhir Pak Haji, ini masih dalam momentum Piala Dunia, Pak Haji. Jagoin mana, Pak Haji? Ikut mengamati atau nggak, Pak Haji? Iya, hampir tiap. Tapi kemarin mengamatinya masalah hubungan emosional ya, Asia, Islamnya gitu, bergebu-gebu mendukung Asianya, Islamnya. Arab udah gugur. Waduh, kata saya ini jadi agak kurang seru nih. Jadi ada negara jagoan, Pak Haji? Ya karena favoritnya sudah gugur. Siapa, Pak Haji? Akhirnya menjagokan yang pernah kalah aja sama Arab Saudi kan, Argentina, karena dia pernah kalah, dia harus jadi juara. Siap. Jadi Pak pernah kalah kan, tapi nanti begitu saat dia juara, pernah kalah ini. Siap. Jadi Pak Haji menjagokan Argentina ya untuk menjadi juara Piala Dunia. Kalau Faiz pribadi Portugal, Pak Haji. Jadi nanti ketemu kayaknya sama Portugal di final di World Cup 2022 di Qatar. Pak Haji, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kelas Arfa. Terakhir mungkin Pak Haji, pesan yang ingin Pak Haji sampaikan, yang pertama untuk kru, untuk karyawan di Setia Optik, apa yang ingin Pak Haji sampaikan. Yang kedua adalah untuk customer yang selama ini sudah setia sekali dengan Setia Optik. Silakan Pak Haji. Nah, yang pesan saya kepada karyawan Setia Optik, mudah-mudahan terus disiplin, terus ingin mengembangkan, membesarkan Setia Optik, karena prinsipnya kalau optik setia besar, penghasilan mereka juga besar. Keduanya buat customer, insya Allah Pak Haji dalam menjual produk tidak akan keluar dari kaidah-kaidah Islam. Baik di dalam ijab kabul, kalau memang ijab kabulnya transaksinya barangnya A akan dikasihkan yang A. Tapi kalau transaksinya B akan dikasihkan yang B. Jadi tidak akan mencari rezeki, mencari profit yang keluar dari kaidah-kaidah Islam. Itu saya tekankan dan saya yakinkan bahwa customer Setia Optik insya Allah akan diservis oleh owner Setia Optik yang tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam dalam hukum jual beli. Siap. Terima kasih banyak Pak Haji Nanan, ini owner Setia Optik, sudah hadir di podcast Kelas Arfa. Semoga obrolan pagi hari ini menginspirasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, like, dan juga sebarkan, share video ini sebanyak-banyaknya. Faiz pamit, Pak Haji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Haji, kita cheers dulu Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim.